Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Hari ini kita bersyukur boleh diberi kesempatan untuk mengikuti ibadah pada hari ini. Ibadah pada hari ini akan dilayani oleh Pak Titus dengan tema Hidup bagi Kristus. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, selamat pagi dan salam sejahtera di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Marilah kita bersama-sama mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk menghadap hadirat Tuhan dan beribadah kepadanya. Untuk itu saya mengundang Bapak Ibu Saudara sekalian untuk berdiri bersama-sama dan kita masuk di dalam saat teduh. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, ibadah ini kita mulai dengan pengakuan bahwa pertolongan kita datangnya dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Turunlah atas kita sekalian kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Allah Putra dan Allah Roh Kudus. Kiranya menyertai kita sekalian dari awal sampai pada akhirnya. Amin. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Karena hanya Tuhanlah yang layak disembah dan ditinggikan, sebab Dia Raja di atas segala raja. Maka kita harus memuji-muji Tuhan. Bila kulihat bintang gemerlapan, bila kulihat bintang gemerlapan dan bunyi guru riuhku dengar, amatlah besar karena terkabullah yang kurindukan, melihat di Kau Tuhanku akbar. Maka jiwaku pun memuji-Mu, sungguh besar Kau Allahku. Maka jiwaku pun memuji-Mu, sungguh besar Kau Allahku. Mari Bapak Ibu Saudara kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur Tuhan untuk hari ini, karena sekali lagi kami bisa datang ke hadirat-Mu Tuhan. Kami bersyukur untuk kesempatan pada pagi hari ini karena kami masih bisa memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Tuhan, terima kasih untuk anugerah yang Kau berikan kepada kami. Terima kasih untuk pengorbanan-Mu di atas kayu salib. Terima kasih karena Engkau telah menebus dosa-dosa kami. Kami mau membawa segala dosa-dosa kami ke hadapan-Mu Tuhan. Kiranya Engkau sendiri Tuhan yang akan menyucikan dan menyempurnakan kami. Dan kami bisa datang kepadamu dan beribadah kepadamu Tuhan. Tuhan, kami akan memulai ibadah kami pada hari ini. Mulai dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Kiranya Engkau sendiri yang akan menyempurnakan ibadah kami. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Berita anugerah terambil dari Efesus 2 ayat 13.
Tetapi sekarang di dalam Kristus Yesus, kamu yang dahulu jauh sudah menjadi dekat oleh darah Kristus, bersama dengan seluruh orang percaya di segala abad dan tempat. Mari kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi, dan beribadalah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan yang baik. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Pekerja Kristus yang mulia, telah lama ku cari-cari langkah hidupku. Telah lama ku cari-cari langkah hidup yang lebih pasti, hidup penuh kemenangan setiap hari. Suatu saat Yesus panggilku menjadi pekerja melayani, jadi saksi bagi Dia. Bukan sembarang pekerja, shalala, Yesusku luar biasa. Shalala, Dia Raja segala raja. Shalala, menganggilku menuai ladanya, hanya anugerah semata. Shalala, aku dipakai olehnya. Shalala, sungguh amat istimewa menjadi pekerja Kristus yang mulia. Kita mau katakan sekali lagi, telah lama ku cari-cari. Lama ku cari-cari Langkah hidup yang lebih pasti, hidup penuh kemenangan setiap hari. Suatu saat Yesus panggilku menjadi pekerja melayani, jadi saksi bagi Dia. Bukan sembarang pekerja, shalala, Yesusku luar biasa. Shalala, Dia Raja segala raja. Shalala, memanggilku menuai ladanya, hanya anugerah semata. Shalala, aku dipakai olehnya. Shalala, sungguh amat istimewa menjadi. Kita mau katakan sekali lagi, bukan sembarang pekerja, bukan sembarang pekerja. shalala, Yesusku luar biasa. Shalala, Dia Raja segala raja. Shalala, memanggilku menuai ladanya, hanya anugerah semata. Shalala, aku dipakai olehnya. Shalala, sungguh amat istimewa menjadi pekerja Kristus yang sungguh amat istimewa. Sungguh amat istimewa menjadi pekerja Kristus. Katakan sekali lagi, sungguh amat istimewa. Sungguh amat istimewa menjadi pekerja Kristus yang mulia. Puji Tuhan, kita dipanggil Tuhan untuk mengerjakan hal-hal yang baik. Kita mau hidup kita bagi Kristus. Hidup bagi Kristus bukanlah hal yang mudah untuk kita lakukan. Banyak sekali yang harus dihadapi ketika kita memutuskan untuk mengikut Tuhan.
Tetapi hanya karena Tuhanlah, hanya karena anugerahnya, kita bisa dimampukan. Pada saat ini kita mau menyerahkan segala hidup kita di hadapan Tuhan. Dan kita mau mengiring Tuhan seumur hidup kita. Biarlah melalui hidup kita bisa menjadi kesaksian yang hidup untuk orang di sekitar kita. Mengiringmu seumur hidup kami, Tuhan. Kekuatan di jiwaku, ketenangan di batinku, ada dalam hadirat-Mu, ku menyembah. Tersungkurku di kaki-Mu, Tuhan. Tersungkurku di kaki-Mu, Rasakan hadirat-Mu ada di dalam hidup kami, Tuhan. Rasakan hadirat-Mu. takkan ku melepaskan-Mu, Kau cahaya bagiku. Mengiringmu seumur hidup kami, Tuhan. Seumur hidupku masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu. Ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bejana-Mu untuk Mengiringmu Tuhan seumur hidup kami. mengiring-Mu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu. Ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bejana-Mu untuk memuliakan. Kita mau katakan sekali lagi, mengiringmu seumur hidup kami. Mengiring-Mu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu. Ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu. Untuk memuliakan-Mu Tuhan. Untuk memuliakan. Katakan sekali lagi, untuk memuliakan-Mu Tuhan. Untuk memuliakan-Mu. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kita bersyukur hari ini kita boleh kembali mendengarkan firman Tuhan. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur untuk pemeliharaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami mengucap syukur jika kami ada sebagaimana kami ada sampai hari ini di dalam anugerah Tuhan,
yang Tuhan terus memimpin kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan memberi kami kesempatan boleh beribadah dan mendengarkan firman Tuhan. Tuhan pimpinlah kiranya firman-Mu yang kami dengarkan boleh bertumbuh di dalam kehidupan kami, berbuah lebat, sehingga banyak orang boleh menyaksikan perbuatan Tuhan yang luar biasa melalui kehidupan kami. Tolonglah hamba-Mu yang terbatas, kiranya apa yang disampaikan seturut dengan apa yang Tuhan maksudkan untuk boleh kami dengar, kami pahami dan kami lakukan di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur untuk waktu ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Saudara, minggu lalu kita telah bersama-sama belajar bagaimana kita mempersiapkan diri kita tatkala kematian itu datang. Yang pasti kita tahu bahwa kita akan bersama-sama dengan Tuhan di surga. Kenapa? Karena kita telah percaya kepada Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat bagi kehidupan kita. Nah, namun Bapak Saudara, yang menjadi pertanyaan bagi kita adalah, kalau kita sudah pasti diselamatkan melalui iman yang menyelamatkan, kita sudah percaya kepada Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, satu-satunya yang kita andalkan untuk memperoleh kehidupan kekal. Lalu, mengapa kita tidak langsung saja pergi ke surga bersama dengan Allah, bersama dengan Kristus di surga? Beda ada rencana Allah yang ingin Allah kerjakan di dalam kehidupan setiap kita. Tatkala kita sudah percaya kepada Kristus dan kita masih berada di dunia ini. Yang menjadi pertanyaan adalah, bagaimana kita menjalani kehidupan kita setelah kita diselamatkan? Beda di dalam Filipi pasalnya yang pertama ayat yang ke-21, Paulus menyatakan di sana bahwa hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Artinya ketika dia hidup berbuah bagi Kristus. Itulah tujuan hidup kita di dunia ini, berbuah bagi Kristus. Karena kita ini adalah milik Kristus. Di dalam suratnya yang lain, Paulus juga berkata bahwa kita telah lunas dibayar. Di dalam 1 Korintus 6 ayat yang ke-20. Kita telah lunas dibayar, artinya kita adalah milik Allah. Kita hidup bagi Dia, bagi Kristus yang telah menebus kita. Dia menebus kita bukan dengan emas, perak, atau barang yang fana, tapi dengan darah yang mahal. Artinya Bapak Ibu Saudara, kita adalah milik Kristus dan kita telah dibebaskan, dimerdekakan di dalam Kristus untuk hidup bagi Kristus. Saudara, hari ini kita akan memperingati 75 tahun Indonesia merdeka. Apa sesungguhnya makna dari kata merdeka? Merdeka dapat diartikan bahwa kita telah terbebas dari suatu belenggu yang mengikat kita. Sebagai bangsa, 75 tahun yang lalu kita menyatakan telah bebas dari belenggu penjajahan. Kita telah merdeka. Artinya kita tidak lagi diperhamba, tidak lagi dijajah oleh bangsa lain. Galatia pasal yang kelima ayat yang ke-1, di sana Paulus juga menuliskan, supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan janganlah mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Di sini jelas menyatakan bahwa kita adalah orang-orang yang telah merdeka, yang telah dibebaskan dari kuk perhambaan. Kita telah ditebus, dibayar lunas, kita milik Allah. Setelah merdeka, apa yang harus kita lakukan? Ini adalah kalimat yang sering didengungkan setiap kali kita memperingati 17 Agustus. Isilah kemerdekaan dengan bla bla bla. Isilah kemerdekaan dengan bla bla bla. Sebagai orang Kristen, kalimat yang sama juga harus kita katakan. Isilah kemerdekaan kita di dalam Kristus dengan apa, Bapak Ibu Saudara? Bagaimana kita mengisi kemerdekaan kita di dalam Kristus? Bagaimana kita mengisi keselamatan kita di dalam Kristus? Hari ini kita akan bersama-sama belajar dari surat Paulus kepada jemaat yang ada di Efesus, pasalnya yang ke-5, ayat yang pertama sampai ayatnya yang ke-20. Bila saya tidak akan membacakan seluruh bagian, tapi kita akan bersama-sama melihat bagaimana kita belajar dari perikop ini untuk mengisi kemerdekaan kita di dalam Kristus. Bagaimana kita hidup bagi Kristus. Di ayat yang pertama, sana dikatakan, sebab itu jadilah penurut-penurut Allah seperti anak-anak yang kekasih.
dan hiduplah di dalam kasih sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Bapak Saudara, surat Efesus ini dituliskan oleh Paulus sebagai salah satu surat dari penjara. Salah satu tafsir mengatakan bahwa ini ditulis ketika Paulus berada di Roma. Jadi Paulus menulis beberapa surat yang dikenal sebagai surat dari penjara. Salah satunya adalah surat kepada jemaat yang ada di Efesus. Jika kita melihat di dalam pasal yang kelima ini, di sana diawali dengan kata sebab itu. Kalau kita mundur lagi di dalam perikop sebelumnya, pasal 4 ayat yang ke-17 juga diawali dengan kata sebab itu. Lalu pada pasal yang keempat ayatnya yang pertama, di sana juga dikatakan sebab itu. Nah, yang menjadi pertanyaan, apa sebabnya? Sebab itu, sebab itu. Nah, Bapak Ibu Saudara, penulisan surat ini menjadi satu ciri khas dari penulisan surat-surat Paulus, yaitu dia akan menjelaskan prinsip-prinsip pada bagian awal, lalu separuh berikutnya dia akan menjelaskan bagaimana praktek dari prinsip-prinsip itu dikerjakan. Jadi kalau kita melihat Efesus pasal yang pertama sampai yang ketiga, di sana ada banyak prinsip-prinsip tentang bagaimana status kita di dalam Kristus. Maka dari itu sejak pasal yang keempat di sana dikatakan sebab itu apa? Sebab dari alasan prinsip-prinsip yang telah dijelaskan sebelumnya oleh Paulus. Sebab itu. Nah, bagian ini adalah bagian dari bagaimana secara praktis prakteknya dari prinsip-prinsip yang telah dijelaskan oleh Paulus di dalam separuh dari surat ini. Yang pertama, bagian awal. Sehingga pada bagian yang kelima ini juga bagaimana kita mempraktekkan. Sebab itu begini Paulus katakan. Dia mengatakan, jadilah penurut-penurut Allah seperti anak-anak yang terkasih dan hiduplah di dalam kasih, Bapak Ibu Saudara. Jadi kita dimerdekakan dari belenggu perbudakan dosa yang mengakibatkan penghukuman bagi kita. Kristus telah datang untuk membebaskan kita dari perbudakan itu, dari hukuman yang harus kita jalani. Lalu Kristus memerdekakan kita dari apa? Yang kedua, kita dimerdekakan dari keterikatan yang kuat terhadap mementingkan diri sendiri. Dan yang ketiga, kita dibebaskan, kita dimerdekakan dari rasa ketakutan. Maksudnya bagaimana Bapak Saudara? Untuk memperjelas bagian ini, kita akan kembali kepada kata merdeka. Ketika kita dibebaskan dari apa? Tadi saya katakan dari penghukuman atas pelanggaran dan dosa kita. Yang kedua, dibebaskan dari mementingkan diri kita sendiri. Kita dimerdekakan sehingga kita bebas dari belenggu mementingkan diri sendiri untuk mengasihi Allah dan sesama. Nah, itulah bagian ini menjelaskan kita sehingga kita bisa mengasihi. Seperti siapa? Seperti Kristus. Kristus telah mengorbankan dirinya bagi kita. Lalu kita diminta untuk meneladani Kristus. Artinya kita hidup di dalam kasih yang keluar dari mementingkan diri kita sendiri. Inilah teladan yang Kristus berikan melalui pengorbanan dirinya yang harum di hadapan Allah. Kita dimerdekakan untuk menjalani sebuah kehidupan di mana kita dimerdekakan dari mementingkan diri sendiri sehingga kita bisa mengasihi Allah dan mengasihi sesama. Hidup seperti Kristus hidup, mengasihi seperti Kristus mengasihi. Inilah yang harus kita terapkan di dalam kehidupan kita. Saudara, ketika kita berkata bagaimana dan untuk apa kita dimerdekakan oleh Kristus, maka kita akan kembali kepada tujuan awal. Bagaimana Allah menciptakan kita. Untuk apa? Allah menciptakan kita tentu untuk mengasihi Allah, berelasi dengan Allah. Kemudian Allah menciptakan Hawa bagi Adam untuk juga dikasihi. Inilah tujuan dari penciptaan kita. Kita diciptakan untuk mengasihi, namun dosa telah merusak itu sehingga kita mengasihi diri kita sendiri. Segala hal kita perhitungkan kepada keuntungan diri sendiri. Ketika kita diselamatkan di dalam Kristus, kita kembali kepada tujuan awal Allah, menciptakan kita
untuk mengasihi Allah dan mengasihi sesama kita. Lalu dilanjutkan oleh Paulus di sana nasihat supaya kita menjauhi segala bentuk-bentuk dosa. Di sana pada ayat yang ketiga dikatakan, tetapi percabulan dan rupa-rupa kecemaran atau keserakahan disebut saja pun jangan di antara kamu, sebagaimana sepatutnya bagi orang-orang kudus. Yang kedua, kita dimerdekakan untuk hidup kudus, hidup bagi Kristus, hidup di dalam kekudusan. Inilah panggilan dari tujuan kita dimerdekakan oleh Allah. Saudara, di sana secara detail Paulus menjelaskan ini sesungguhnya kondisi yang terjadi di antara jemaat di kota Efesus. Dan ini tidak asing bagi kita. Pada zaman ini kita juga menjumpai dosa-dosa serupa dengan apa yang dinyatakan oleh Paulus. Tapi saudara, yang penting adalah bagaimana panggilan kita untuk hidup bagi Kristus adalah hidup di dalam kekudusan. Tidak lagi diperhamba oleh macam-macam rupa-rupa dosa yang dijelaskan oleh Paulus di sini, yang juga kita jumpai di dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi Bapak Ibu Saudara, kita melihat di sini Allah memerdekakan kita dan membiarkan kita untuk hidup di dalam dunia ini untuk satu tujuan yang Allah telah rancangkan, supaya kita semakin serupa Kristus di dalam kasih kita, di dalam kekudusan kita. Sehingga kita melihat dalam ayatnya yang ke-15, di sana dikatakan Bapak Ibu Saudara, karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup, janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Ayat 16, dan pergunakanlah waktu yang ada karena hari-hari ini adalah jahat. Bapak Ibu Saudara, kita dipanggil untuk menyerupai Kristus di dalam kasih, di dalam kekudusan, untuk hidup bagi Kristus, menjalani hidup itu di dalam hikmat yang Allah berikan. Satu peringatan yang Paulus katakan, kita harus menjalani kehidupan kita ini dengan bijaksana, dengan arif. Kenapa? Kita tahu bahwa waktu-waktu ini adalah jahat. Berbicara tentang waktu-waktu ini adalah jahat, itu kita dapat lihat di dalam bagian-bagian yang lain di dalam Alkitab menjelaskan tentang singkatnya waktu. Ada suatu kemendesakan di mana kita harus hidup sesuai dengan rencana Allah, karena kita tahu bahwa kita pun hidup di dunia ini hanya sementara. Kita hidup di tengah-tengah dunia yang telah jatuh ke dalam dosa, dunia yang jahat dikatakan oleh firman Tuhan. Maka kita harus hidup dengan penuh hikmat, arif, tidak seperti orang bodoh. Lalu kita melihat pada ayat yang selanjutnya, bagaimana kita menjalani hidup yang seperti itu. Kita menjalaninya dengan tuntunan oleh Roh Kudus. Roh Kuduslah yang memimpin kehidupan kita. Di sana dikatakan, hendaklah kamu penuh dengan Roh. Roh Kuduslah yang membimbing kehidupan kita. Yang saya maksud tentu bukan sekedar kepenuhan Roh lalu kita berjalan ya sesuai nanti Roh memimpin apa. Bukan itu Bapak Ibu Saudara. Yang saya maksudkan kepenuhan Roh adalah sesuai dengan firman Tuhan. Roh akan memimpin kita kepada kebenaran. Kebenaran yang mana? Kebenaran firman Tuhan. Maka ketika kita dipimpin Roh, hidup arif dan hidup tidak bodoh, itu artinya kita hidup di dalam kebenaran yang sesuai dengan firman Tuhan. Maka ketika orang berkata dipimpin Roh tapi kehidupannya tidak bersesuaian atau bertentangan dengan kebenaran firman Tuhan, maka kita dapat pertanyakan hidup dipimpin Roh yang seperti apakah itu. Karena yang dimaksud oleh firman Tuhan tentu hidup sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Oleh karena itu hidup dipimpin Roh tidak bisa dilepaskan dengan hidup bergaul dengan firman Tuhan. Kita akan mengerti kehendak Tuhan, pimpinan Roh, tatkala kita dengan setia bergaul dengan firman Tuhan. Kita semakin serupa Kristus di dalam kekudusan, di dalam kasih, hidup dengan bijak di dalam pimpinan Roh. Lalu kita menjalani kehidupan itu untuk saling mengasihi satu dengan yang lain.
ayat yang terakhir dari pasal 5, bagian perikop ini, ayat yang ke-21. Di sana dikatakan, dan rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain di dalam takut akan Kristus. Bila setelah kita tahu bahwa kita hidup semakin menyerupai dengan Kristus, kita juga tahu bahwa ketika kita berada di dunia ini, kita hidup saling mengasihi satu dengan yang lain. Kita saling menghargai satu dengan yang lain. Kita saling mengasihi, sehingga Kristus itu tercermin di dalam kehidupan kita ketika kita berada di dalam dunia. Ketika kita diselamatkan, kita menjadi serupa dengan Kristus. Kita menjadi semakin serupa dengan Kristus untuk memancarkan Kristus itu di tengah-tengah dunia yang gelap. Yang menarik dari bagian ayat yang terakhir ini, kita tidak hanya dipanggil untuk saling merendahkan diri kita satu dengan yang lain, tapi di sana diakhiri, di dalam takut akan Kristus. Kristuslah landasannya dari semua hal yang kita lakukan. Ketika Kristus menjadi dasarnya, kita hidup saling mengasihi dan kita hidup bagi Kristus. Bila inilah makna hidup bagi Kristus. Melalui bagian ini, Paulus mengajar kepada kita untuk hidup semakin serupa dengan Kristus, meneladani Kristus, mengikuti Kristus di dalam kasih, di dalam kekudusan yang dipimpin oleh Roh di dalam kehidupan kita. Inilah firman Tuhan yang boleh menguatkan kita lagi saat minggu hari ini. Ketika kita kembali mengingat, memperingati kemerdekaan bangsa Indonesia, kita boleh dibawa lagi kepada hal yang paling esensi, kemerdekaan kita di dalam Kristus, dan bagaimana kita mengisi kemerdekaan itu, yaitu untuk hidup bagi Kristus. Hidup bagi Kristus hanya bisa didasarkan kepada pengenalan kita akan Kristus, pimpinan Roh Kudus, dan kehidupan yang bergaul dengan firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan hari ini boleh menuntun kita kembali, bersemangat, berapi-api. Kalau 17 Agustus kita selalu dengar satu pekikan merdeka dengan semangat 45. Kita juga boleh mengingat bahwa kita telah dimerdekakan oleh Kristus untuk hidup bagi Dia. Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Amin. Mari kita masuk di dalam doa. Kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa yang kami panggil dan yang kami kenal di dalam Tuhan kami Yesus Kristus. Kami bersyukur karena Tuhan telah hadir dalam ibadah kami, walaupun kami di rumah kami masing-masing. Tuhan telah mendengarkan puji-pujian kami, dan Tuhan juga telah berbicara kepada kami melalui firman-Mu. Biarlah Tuhan terus menuntun kami melalui firman yang kami dengarkan pada hari ini. Tuhan memampukan kami untuk menjalani hidup kami, untuk mempermuliakan akan nama Tuhan, apapun situasi dalam kehidupan kami. Dan pada saat ini ya Tuhan, kami bersama-sama berdoa untuk jemaat-Mu. Ada di antara jemaat-Mu yang mengalami sakit, kami mohon belas kasihan Tuhan untuk menjamah dan memberikan kesembuhan kepada jemaat-Mu. Demikian juga ada di antara jemaat-Mu yang mengalami kesulitan dalam bidang ekonomi. Mari Tuhan, Engkau membukakan jalan, Engkau mencurahkan berkat sehingga jemaat-Mu tetap mengalami kecukupan. Bahkan tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Engkau mampu memberikan kelimpahan kepada kami, anak-anak-Mu yang sungguh percaya dan mengandalkan Engkau. Terima kasih ya Tuhan, pada saat ini dalam situasi pandemi COVID-19, kami terus memohon belas kasihan Tuhan untuk bangsa dan negara kami Indonesia. Berikanlah hikmat kepada pemimpin kami untuk menghentikan atau paling tidak mengurangi penyebaran COVID-19 ini, sehingga kami masyarakat Indonesia boleh mengalami kelegaan. Tuhan berikan kerjasama yang baik antara pemerintah dengan kebijakannya, bahkan juga dengan seluruh masyarakat Indonesia,
baik yang ada di perkotaan, bahkan sampai ke tempat-tempat di pedesaan. Kami boleh mengalami perlindungan dan pertolongan Tuhan, bahkan kami boleh mengalami kelegaan di dalam Engkau. Terima kasih ya Tuhan. Pada saat ini kami juga bersyukur karena dalam ibadah ini ada waktu bagi kami untuk memberikan persembahan. Biarlah Engkau berkenan menerima persembahan kami dan mempergunakannya untuk kemajuan pekerjaan-Mu yang ada di Pos Tebo. Berkati pengurus yang mengelola, berkati juga setiap jemaat-Mu yang mau berkorban memberikan persembahan yang kami yakin bukan dari kelimpahan kami, tetapi kami mau memberi dari apa yang kami punya sebagai ungkapan syukur dan penyerahan kami bahwa Engkau akan memelihara dan memberkati kami. Terima kasih ya Tuhan. Pada saat ini kami terus berdoa untuk para hamba-hamba Tuhan yang melayani di Jemaat Gereja Kristen Kalam Kudus Malang dan juga pos yang ada di Tebo. Biarlah Tuhan memberikan hikmat, memberikan kuasa melalui pelayanan yang ada, nama Tuhan dipermuliakan. Demikian juga pengurus dan juga bidang ibadah yang mempersiapkan setiap ibadah yang ada. Kami menyadari ini bukan hal yang gampang, tetapi ketika kami mengandalkan Tuhan, maka Engkau akan bersama-sama dengan kami, sehingga melalui ibadah dan pelayanan yang dilakukan secara online, nama Tuhan dipermuliakan dan jemaat-Mu boleh diberkati oleh Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Inilah doa dan penyerahan serta ungkapan syukur kami yang kami naikkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita bersama-sama berdiri. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada hari ini dengan menaikkan pujian doksologi. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa, pohon selamat sumber berkah. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, kita mengakhiri ibadah kita pada hari ini dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin. Puji Tuhan, ibadah pada hari ini sudah selesai. Saya kembali mengundang Bapak Ibu Saudara sekalian untuk mengikuti ibadah pada minggu depan. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.